Amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk Army of God. Hari ini Februari minggu yang kedua ya, betul ya. Suasananya sudah kayak suasana Valentine gitu. Di dunia ini merayakan hari kasih sayang dengan berbagi coklat, berbagi bunga, berbagi greeting card gitu ya. Jadi hari yang saya yakin ya nggak salah dengan merayakan hal itu, nggak ada yang salah. Cuma kita bisa melakukannya itu nggak momen-momen tertentu gitu, tapi momen tertentu seperti ini it's okay, nggak soal gitu ya. Nah, kadangkala hari ini saya mau bagikan sesuatu yang kadangkala ketika kita mengikuti Tuhan, kita berpikir bahwa kalau ngikut Tuhan, kalau jadi anak Kristen itu banyak PR-nya, atau nggak boleh ini, nggak boleh itu, atau bahkan lebih ini memikul salib itu berarti menderita bersama-sama dengan Tuhan, dan seolah-olah kita ini nggak berhak untuk bahagia, gitu ya. Seolah-olah kita tuh nggak berhak untuk merasa bahagia. Ada dulu salah satu celotehannya suka bilang gini ya, jangan lupa bahagia, gitu kan ya. Jangan lupa bahagia. Ketika dunia ini berpikir bahwa oh iya ya, dunia bahagia itu tuh penting gitu. Sebelum itu, ribuan tahun yang lalu ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, khotbah pertama Yesus itu tentang berbahagia. Berbahagia. Jadi ketika kita mengikuti Yesus bukan berarti kita tuh menderita gitu ya. Tuhan kita, Bapa kita tuh juga menghendaki setiap kita ini bahagia. Nggak ada yang amin. Amin. Jadi semua Tuhan itu membuat kita menginginkan setiap kita ini juga bahagia. Nah, bahagia itu bukan cuma perasaan. Setuju ya? Bahagia itu bukan cuma perasaan. Karena kalau cuma perasaan bahagia, itu bisa pagi kita bahagia, siang kita bisa kehilangan bahagia itu karena dengan mudah begitu berubah. Nah, bahagia itu seperti apa? Bahagia itu seperti apa? Ketika saya merenungkan gitu ya, ya kita jadi anak-anak Tuhan itu nggak boleh kehilangan berkat ini, berkat kebahagiaan. Tuhan itu menghendaki untuk setiap kita ini bahagia. Anak-anak muda, anak-anak Tuhan, mata kita, paras kita gitu ya, hidup kita harus menunjukkan bahwa kita ini bukan menunjukkan ya, harus benar-benar merasakan bahwa kebahagiaan itu bagian daripada hidup kita. Amin. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan setiap kali lihat kamu kok bawaannya muram gitu ya, kusut, apalagi kayak enggak bahagia, sedih terus gitu ya. Mungkin kita berpikir bahwa oh banyak berpuasa, banyak berdoa gitu ya. Jadi kayak muram wajahnya gitu. Bukan gitu, tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang bahagia, yang berbahagia dari hati kita. Setuju? Ya, kita mendapatkan kunci kebahagiaan itu seperti apa? Ada satu orang yang hari ini kita akan belajar yang namanya Lea. Siapa itu Lea? Gitu ya. Kenapa dia waktu kehidupnya dia nggak berbahagia, tetapi akhirnya dia menemukan kebahagiaan yang sejati itu. Kita lihat sama-sama, kita belajar dari Lea. Ada di Kejadian 29 ayat 15 sampai ayat yang ke-30. Lea itu siapa? Lea itu istri Yakub, saudarinya Rahel, adiknya Rahel gitu ya. Kita akan lihat bersama-sama. Di Kejadian 29 ayat yang ke-15, kita perhatikan bersama-sama ayat yang ke-16. Saya mulai dari ayat yang ke-16 ya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Ada Lea sama ada Rahel. Rahel ini elok parasnya dan cantik gitu ya, sikapnya itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah aku berikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Lalu bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Bayangkan kalau sudah cinta itu ya, 7 tahun itu seperti 7 hari. Kalau sudah cinta, wah gunung aja ku daki, samudra ku seberangi gitu ya. Wah mau hujan badai kalau demi cinta, wah semua diterjang. Bukan begitu anak muda? Iya ya gitu ya. Wah
Walaupun gak ada uang, walaupun mepet, demi cinta ini ya. Membelikan kado yang terbaik demi cinta, puasa. Kali-kali puasa karena itu gitu, bukan karena hatinya Tuhan. Nah sama, Yakub juga melakukannya gitu. Kita lanjutkan di ayat yang ke-21. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, kakaknya, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budak perempuannya, kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami. Di tempat kami ini mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan kuberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepada Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budak perempuan, kepada Rahel anaknya untuk menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga. Malah ia lebih cinta pada Rahel daripada kepada Lea. Demikian ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Kita tahu kisah antara Lea dan Rahel. Nah, kita merasa, coba bayangkan, ini adalah hari-hari yang ditunggu seorang perempuan mendapatkan pasangan hidup atau pernikahan. Hari pernikahannya, malam pertama itu, berikutnya besok paginya ketika Yakub membuka matanya, didapati yang tidur bersama dengan dia bukan Rahel. Terus dia marah sejadi-jadinya dan dia melabrak mertuanya Laban. Apa-apaan ini? Kenapa kamu kasih aku Lea? Bukankah aku bekerja 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel? Coba bayangkan perasaannya Lea seperti apa? Dipermalukan, ditolak dengan perasaan yang sedih, perasaan yang tidak dihargai, cinta segitiga yang terjadi. Setuju ya? Rahel suka sama Yakub, suka sama Rahel gitu ya, dan Lea suka sama Yakub. Keadaannya seperti itu gitu. Seperti cinta segitiga yang Lea tidak inginkan sebenarnya. Tetapi kondisi mendesak seperti itu. Seperti terjepit, ini karena keinginan daripada orang tuanya Lea, yaitu Laban. Ketika saya merenungkan ini, betapa terlukanya hati Lea. Nggak mudah buat Lea untuk menerima semuanya, itu tuh nggak mudah. Hati-hati, sekalinya Lea terluka, saat itu berdampak kepada sesuatu yang berjangka panjang. Sampai Lea melahirkan 3 anaknya, Lea masih terluka. Lea masih punya perasaan yang tidak diterima. Hari ini kalau kita terluka hati kita, kalau kita tidak bereskan perasaan hati kita, itu bisa berdampak kepada tahun-tahun berikutnya, bahkan mungkin sampai kita menikah, sampai kita punya anak, bisa berdampak kalau kita tidak bereskan. Ini tidak ngomong mengenai gender ya. Perempuan dan pria saja, perempuan dan wanita saja, atau wanita saja gitu. Tidak, tetapi semuanya. Kalau kita tidak bereskan hati kita, setiap luka kita, itu akan berdampak kepada kehidupan kita selanjutnya. Ketika saya merenungkan ini, pantas ya. Kenapa Lea bahkan sampai tahun-tahun berikutnya, dia merasa tidak dicintai. Sampai tahun-tahun berikutnya dia merasa tidak dikasihi. Kita lihat, Lea tidak berbahagia dengan pernikahannya. Kita tahu bahwa Rahel memang dikasihi oleh Yakub. Kita akan lihat, ada 3 kunci kebahagiaan yang kita belajar hari ini dari perikop ini. Dari kejadian Lea dan Yakub dan Rahel ini. Kita mau belajar, siapa di tempat ini yang mau bahagia? Ada yang tidak mau bahagia? Nanti kita sama-sama foto bersama-sama. Ada kelompok yang tidak mau bahagia gitu ya. Ada orang yang tidak mau bahagia. Kan heran ya. Semua orang pengen bahagia, setuju ya? Semua orang mengejar kebahagiaan bukan? Semua orang menginginkan kebahagiaan bukan? Semua orang menginginkan yang namanya bahagia. Atau bahkan mungkin ada di tempat ini yang aku sudah lama.
sudah nggak ngerti rasanya bahagia. Wah, pernah begitu? Ada loh, benar ya? Sudah terlalu lama disakiti, sudah terlalu lama hatinya itu luka dan perih sehingga apa? Nggak ngerti lagi rasanya bahagia. Padahal kita lihat, kebahagiaan itu ada bukan di sekitar kita. Kebahagiaan itu tergantung kitanya. Setuju ya? Saya pernah mengalami pergumulan tentang relationship, semua orang pernah mengalami pasti ya relationship. Di masa-masa yang apa ya, puber masih bergejolak hatinya gitu ya, mudah bergejolak, wah suka sama orang atau ghosting, bener ya? Ya gitu, ada yang korban ghostingan, ada misalnya. Nah, satu ketika ya masih zaman dulu gitu ya, baula gitu. Saya jadi korban ghosting. Ya, ada di tempat ini yang senasib dengan saya, nggak usah angkat tangan gitu ya, nanti kita berdoa saja kan. Ada menjadi korban ghosting. Tiba-tiba kok menghilang begitu saja setelah segala upaya daya yang dia lakukan. Gitu ya. Tiba-tiba kok menghilang begitu saja. Wow, sudah mulai nih. Semua pria seperti itu gitu ya. Padahal enggak semua pria seperti itu gitu ya. Apa yang salah? Kenapa? Apa kurangnya? Dan segala sesuatu bertanya-tanya. Sampai sungguhan. Enggak doyan makan. Enggak bisa tidur. Gitu ya, nggak excited untuk melakukan aktivitas apapun, males gitu ya. Di kamar sendirian, bawaannya ngelamun dan meratapin, apa yang terjadi? Salahku apa? Gitu ya. Padahal kalau kita di ghosting berarti kan kita dijauhkan dari karakter pengecut, bener ya. Kalau berani melangkah, berani bertindak, ya berani bertanggung jawab. Setuju? Kalau pria-pria, enggak cuma pria sih, wanita juga silahkan. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu, bertindak untuk mendekati seseorang dengan niat baik, kalaupun mau mundur ya dengan niat baik, setuju? Enggak pengecut kita. Aku mau kenal kamu lebih lagi ya, ya oke silahkan, kan gitu ya, permisi gitu. Tapi kalau memang enggak jadi, ya maaf ya, ternyata begini, kita jelaskan. Enggak ghosting tiba-tiba hilang, kayak ghost gitu ya, tiba-tiba hilang lenyap, enggak begitu. Kita harus bertanggung jawab dan kita diluputkan dari orang-orang yang kalau memang di ghosting bersyukurlah bahwa kita diluputkan daripada orang yang seorang pengecut dengan karakter seorang pengecut, benar? Oleh sebab itu tidak ada di pengecut di tempat ini, semuanya baik-baik semuanya. Amin. Bahwa setiap kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Nah, sekarang kembali lagi, ada kuncinya untuk kita berbahagia itu apa? Yang pertama, bagaimana kita berbahagia? Yang pertama bahwa sadari bahwa kita bernilai di mata Tuhan. Sadari bahwa kita bernilai di mata Tuhan. Nilai kita bukan berdasarkan penampilan. Si Lea matanya itu tidak bersinar. Ada kemungkinan, mungkin ada cacat fisik di sana. Kita tidak dinilai atas keadaan fisik kita sekarang. Mau rambutnya seperti apa, mau warna kulitnya seperti apa, mau dari dilahirkan di suku apa, keadaan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak mengurangi nilai kita di mata Tuhan. Nilai kita tidak berdasarkan keadaan fisik kita, penampilan kita. Wah, kalau orang itu pakai tasnya atau sepatunya brand tertentu, oh, itu lebih berharga orang itu. Tidak. Bukan karena berdasarkan penampilan kita. Atau bukan juga nilai kita bukan karena apa kata orang. Predikat orang terhadap kita itu bukan nilai kita. Ada orang berkata kita mungkin jelek atau mungkin kita tidak berharga. Ataupun predikat apapun itu bukan nilai kita. Itu kata orang. Nilai kita juga bukan berarti berdasarkan apa yang kita hadapi. Contohnya seperti ini. Kita punya uang 100.000. Setuju? Kita bisa bayangin 100.000 itu ya. 100.000 kita punya uang 100.000. Kalau 100.000 itu penampilannya itu kotor. Gitu ya. Kotor, tidak lagi merah, tidak lagi bagus, bersih gitu. Nilainya 100.000 enggak? Tetap 100.000. Kalau 100.000 itu ada yang vandal, ada yang nulisin, ada kan zaman dulu, sekarang sudah enggak ada. Ada yang tulisin apa
siapa love siapa gitu ya, atau kasih nomor teleponnya gitu. Itu nggak penting dan tidak membangun gitu. Mungkin yang ketawa-ketawa pernah melakukannya atau pernah mendapatnya, sudah jangan lakukan lagi ya. Sekalipun itu ditulisin sesuatu, apakah nilainya berkurang 100.000? Enggak kan? Nilainya tetap 100.000 kan? Tidak, kita kalau kita pergi ke supermarket berkata, karena ada tulisannya mungkin ini jadi 50.000. Enggak, tetap 100.000. Gitu. Atau kalau misalnya dia sudah mengalami, diremes-remes gitu ya, kayak dikruas-kruas gitu, kayak diremas-remas, uangnya itu tidak menjadi satu lembar yang bagus lagi, tetapi satu kecil gitu, satu bentuk uang yang diremas-remas kecil. Apakah nilainya juga berkurang? Dia menghadapi tekanan, dia dibentuk sedemikian rupa, apakah nilainya berkurang? Nilainya tetap berapa? 100.000. Nilai kita berharga di hadapan Tuhan, apapun yang kita pakai, kondisinya seperti apapun, tekanan, masalah fisik kita seperti apapun, nilai kita berharga di mata Tuhan. Amin. Tidak tergantung oleh keadaan atau penampilan kita. Kita nggak boleh terjebak. Kita nggak boleh terjebak dengan nilai kita yang dunia ini terapkan. Jangan. Lea, kita tahu Lea nggak bahagia karena apa? Dibandingkan dengan Rahel. Rahel ini punya pembawaan yang menyenangkan. Mungkin orang koleris, sanguin, kalau ketemu dengan orang itu gampang akrab, sikapnya nice. Penampilannya juga nice. Rahel. Kalau Lea apa? Lea mungkin orangnya yang minder, pendiam. Bahkan dia memiliki cacat mata, matanya tidak bersinar. Dibandingkan. Seringkali jebakannya adalah kita sering membandingkan diri kita, itu membuat kita tidak bahagia. Mungkin kita nggak membandingkan atau kita dibandingkan, tetapi pembandingan itu masuk di dalam hidup kita, membuat kita tidak bahagia. Jangan pernah banding-bandingkan hidup kita. Jangan pernah banding-bandingkan hidup kita, karena setiap kita itu memiliki journey, setiap kita memiliki kepercayaan sendiri-sendiri dari Tuhan. Jangan sampai kita bandingkan, enak ya, si dia begitu, dia punya ini, aku nggak punya. Contohnya, enak ya, keluarganya bisa belikan dia iPhone terbaru. iPhone berapa sekarang? 13 atau berapa? Nggak tahu. Saya bukan golongan penyuka apel ya, saya penyuka mangga, nggak ada. Nah, contohnya, aku mau beli HP yang terbaru karena dia pakai HP yang terbaru. Gitu ya. iPhone berapa yang terbaru itu? Wah, yang kameranya di belakangnya sudah ikonik sekali ya. Kalau bawa itu tuh, ini HP mahal gitu. Semua HP seolah-olah bergetar gitu ya. Kita mau karena kita mungkin membandingkan, dia punya itu, aku nggak boleh kalah. Ada mulai rasa iri hati. Dia bisa begitu, aku nggak boleh kalah. Ada mulai bibit-bibit penyakit hati itu mulai menempel. Harga kita bukan dinilai dari apa yang kita punya, bukan dari apa yang kita pakai. Kita berharga apa adanya. Setuju? Kita berharga apa adanya. Nggak tergantung apa yang kau pakai, handphonemu seri apa yang kamu naikin. Enggak. Orang kaya, orang miskin, orang nggak kaya, orang nggak miskin, orang setengah-setengah. Enggak, bukan itu. Harga kita tidak dihitung oleh itu, tidak dihargai oleh itu. Sadari, harga kita seharga apa? Kita buka di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 saya bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal. Katakan sama-sama mahal. Katakan sekali lagi mahal. Aku ini mahal. Katakan pada dirimu sendiri, aku ini mahal. Dikatakan bahwa dengan darah, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat.
dikatakan bahwa kita ini mahal harganya. Oleh sebab itu dikatakan jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan hidup kita, jangan terus bandingkan hidup kita. Jangan terus kita merasa bahwa aku ini tidak bernilai, aku ini tidak seberuntung orang itu, aku ini tidak selaki orang itu, aku ini tidak diberkati orang itu. Tidak. Setiap kita harganya di hadapan Tuhan itu sama, mahal semuanya. Mau 1 orang, mau 2 orang, mau 3 orang, mau seluruh bumi ini dan berdosa, Tuhan tetap akan mati di kayu salib untuk kita. Harganya sama dengan darah yang mahal. Oleh sebab itu kita sama menerima pengampunan yang sama, kita menerima penebusan yang sama dengan darah yang mahal itu. Jadi yuk sama-sama stop untuk kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena nilai kita di mata Tuhan itu berharga. Sadari bahwa bahwa kita bernilai di mata Tuhan. Apapun itu. Jangan, kelihatannya papaku tuh lebih sayang sama kokoku. Karena kokoku pinter, kalau aku kurang, aku gak pernah ranking. Nah, mulailah ada dibanding-bandingkan. Gak enak. Atau mungkin ada perkataan orang tua kita yang berkata, kamu tuh loh ya gak seperti tetangga, gak seperti anaknya om ini, kamu gak seperti koko, kamu gak seperti adik, kamu gak seperti ini. Terus dunia ini karena apa? Dunia ini membanding-bandingkan senantiasa. Kita jangan sampai virus itu melekat di hidup kita. Karena itu akan merusak kebahagiaan kita. Ketika kita sadar bahwa aku berharga. Apapun orang katakan, aku berharga. Ingat uang 100.000 itu ya. Apapun orang katakan tentang aku berharga. Apapun orang lakukan terhadap aku, misalnya kayak dia. Sudah diperlakukan demikian pun, kita akan bangkit dan berkata, ini aku berharga dengan darah Yesus. Uang ini tetap 100.000. Aku tetap berharga, aku tetap mahal, aku tetap mulia di mata Tuhan. Amin. Jangan anggap remeh atau rendah harga diri kita. Jangan. Mungkin ada orang, aku sudah gak punya harga diri Kak. Aku sudah diinjak-injak harga diriku, keluargaku, oleh keluargaku. Atau mungkin oleh pacarmu, atau mungkin oleh pasanganmu, atau mungkin siapa atas temanmu. Kalau mereka menginjak-injak harga dirimu, bangkit dan berkata bahwa aku berharga. Percaya bahwa kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh orang sekitar kita melakukan apa kita. Tetapi keputusan kita untuk berkata, aku berharga. Aku berharga. Karena Tuhan telah menebusku. Amin. Sadari, saya rindu setiap anak-anak muda di tempat ini mendapatkan kunci kebahagiaan. Setiap kita bahagia. Amin. Engkau berhak bahagia. Setiap kita berhak untuk bahagia. Dan karena apa? Karena kita bernilai di mata Tuhan. Tuhan menciptakan kita seturut dan segambar dengan Tuhan. Apapun kata manusia tentang kita, apapun kata keadaan tentang kita, Tuhan ciptakan kita seturut dan segambar dengan Tuhan. Tidak ada yang Tuhan gagal, seolah-olah aku produk gagal Tuhan. Tuhan diciptakan seperti ini tuh karena Tuhan benci atau karena Tuhan gagal. Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. Jangan salah, Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. Kalau kita diciptakan oleh Tuhan, itu bukan kesalahan. Apapun keadaan kita, amin. Kita bernilai di mata Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita tahu, menyadari bahwa kita ini bernilai di mata Tuhan. Yang kedua adalah jangan terjebak dalam pembuktian diri. Jangan sampai kita terjebak dalam pembuktian diri. Kita mau membuktikan diri kita bisa. Contohnya Lea. Ya, contohnya kita Lea. Lea ini ketika kita baca di ayat yang kedua 32, kembali ke ayat yang ke-29, ayat yang ke-32. Oke. Lalu Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Lea mengandung dan memberikan anak laki-laki. Dia berharap dia dicintai sama Yakub. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon.
Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat padaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. 3 anak laki-laki yang diberikan Lea dengan harapan dia bisa mendapatkan cintanya daripada Yakub. Dia mau membuktikan dirinya bahwa aku bisa kasih anak loh. Yakub lebih cinta kepada Rahel. Lea berusaha untuk membuktikan dirinya bahwa aku bisa juga. Bahwa aku juga bisa melakukan ini. Dia mau mencoba membuktikan dirinya kepada Yakub. Untuk dia layak untuk dicintai. Bahwa dia juga bisa diperhitungkan. Dengan dia melahirkan 3 anak laki-laki. Dan dia berharap mungkin dengan anak ini aku akan mendapatkan cintanya daripada Yakub. Anak yang kedua pun demikian, anak yang ketiga pun demikian. Dengan harapan dia mendapatkan cintanya daripada Yakub. Tetapi itu tidak membuat Lea bahagia. Dia terjebak dalam membuktikan dirinya bahwa dia bisa. Anak muda, jangan berupaya untuk membuktikan diri kita. Nggak ada salahnya ketika kita mengasihi, membuktikan menjadi orang yang terbaik. Kita mengasihi keluarga kita, menyenangkan teman-teman kita, memberikan yang terbaik untuk mereka, pacar kita, keluarga kita, teman kita, adik kita. Nggak ada salahnya. Tetapi ketika itu menjadi yang terutama, tetapi ketika itu menjadi yang nomor 1 dalam hidup kita, menunjukkan siapa kita, itu salah. Kita tidak akan mendapatkan bahagia. Karena sejatinya kita tidak bisa menyukakan semua orang. Amin. Tidak bisa menyukakan semua orang. Jangan membuktikan diri kita. Jangan rasanya bangun, ini nanti tak buktikan ya. Kalau kita dibandingkan dengan saudara kita. Terus kita bekerja belajar dengan sungguh-sungguh. Supaya dapat nilai baik. Tetapi dengan motivasi membuktikan diri. Aku mau buktikan perkataan papa itu salah. Bahwa aku juga bisa bangga, membuat papa bangga. Percayalah ketika kita bisa membuktikan itu, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Kita sedang menghancurkan diri kita. Tetapi mungkin kita sudah mendapatkannya, tetapi kita sedang menghancurkan diri kita. Jangan sampai kita mendapatkannya, tetapi kita hancur hidup kita. Oleh sebab itu, kita lihat walaupun Lea berpikir, anak banyak aku akan mendapatkan kasih Yakub, tetapi tidak. Yang luar biasanya adalah seperti ini, hati-hati dengan hati kita yang kita tidak tahu. Lea iri kepada Rahel, karena dia lebih dicintai, karena dia lebih cantik, lebih menarik. Lea iri sama Rahel, tahu gak? Rahel iri sama Lea, karena Lea bisa melahirkan anak-anak dan Lea tidak. Rahel tidak, Rahel mandul. Coba lihat. Tidak ada yang sempurna bukan? Setuju ya? Kita tuh bisa iri-irian satu dengan yang lain. Aku iri sama dia. Oh belum, dia juga bisa iri juga sama kita loh. Iya kan? Coba bayangkan. Kalau kita terjebak membuktikan diri kita, aku bisa. Aku keren, aku menjadi keren supaya aku dapat diterima di komunitas tertentu. Anda tidak harus menjadi keren untuk diterima di Connect Group. Anda tidak harus menjadi kece untuk diterima di rumah Tuhan. Enggak. Kita lihat, hati-hati. Kita bisa terjebak di dalam pembuktian diri karena apa? Karena kita takut ditolak. Banyak orang takut ditolak. Sehingga berkata, aku membuktikan diriku. Aku bisa. Takut ditolak. Jangan terjebak. Sepintar-pintarnya kita. Sehebat-hebatnya kita, percayalah suatu saat nanti kita akan menerima yang namanya penolakan. Jangan anti dengan namanya penolakan. Jangan anti, karena apa? Sesempurnanya Yesus tidak melakukan kesalahan apapun, sempurna. Yesus pun ditolak. Sehebat-hebatnya Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, melakukan banyak mukjizat, air menjadi anggur, melakukan banyak mukjizat, kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Sehebat-hebatnya seperti itu pun Yesus ditolak. Apalagi kita, percayalah.
akan terjadi penolakan demi penolakan dalam hidup kita. Kita nggak boleh anti penolakan. Itu sudah seperti memang ada DNA-nya. Kita lihat ya di Yohanes yang ke-1 ayat yang ke-10. Yohanes 1 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Yohanes 1 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Bisa ditayangkan? Nah, di sini katakan apa? Ia telah ada di dalam dunia dan dunia di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Artinya dunia ini dijadikan oleh Tuhan dan Yesus sudah ada di dalamnya waktu Yesus ada di muka bumi ini. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat yang berikutnya. Bahkan dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Artinya begini, dunia dijadikan oleh Yesus. Yesus masuk di dalam dunia. Dan kita ini diciptakan oleh Yesus. Di surga dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menciptakan kita. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, kita yang ciptaannya itu menolak dia. Yesus yang demikian, yang Allah aja ditolak oleh manusia. Apalagi kita. Jadi seolah-olah memang penolakan itu sesempurnanya apapun kita nemu yang namanya penolakan. Jangan anti, jangan kita merasa kalau ditolak itu rasanya buminya hancur, gunungnya meletus gitu ya. Tsunami di mana enggak. Tetapi kalau kita mengalami penolakan, dunia ini menolak kita wajar karena Yesus pun ditolak. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah menolak kita. Di Yohanes yang ke-6 ayat yang ke-37. Yohanes yang ke-6 ayat yang ke-37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Siapapun yang datang kepada Yesus tidak akan ditolak, tidak akan dibuang. Seperti anak bungsu yang dia ngomong sama papanya, "Pak, bagianku, warisanku mana, Pak?" Oke, sudah dapat. Dia foya-foya, dia jual semuanya, dia senang-senang. Dan ketika dia bangkrut, dia harus menjadi pengurus babi, dia makan aja sulit. Dia berpikir, untuk aku pulang ke rumah bapakku, karena bahkan pegawainya papaku makannya lebih enak daripada aku yang aku makan. Ketika dia berpikir itu dan dia akan merancangkan semua alasan dia kembali. Dia sudah merancangkan dalam pikirannya, nanti kalau papaku muncul, aku akan ngomong ini. "Pak, maafkan aku ya, Pak. Aku anak yang jahat, aku anak yang ini." Dia sudah rancangkan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia sudah kelihatan dari ujung jauh, papahnya berlari tidak menolak dia, tetapi menghampiri dia, memeluk dia, dan memakai baju, jubah sebagai anak. Tuhan tidak pernah menolak sekotor apapun kita. Sejahat apapun kita, seberdosa apapun juga. Ketika kita datang kepada Tuhan firman-Nya, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Kadang-kala kita merasa di hadirat Tuhan itu tidak nyaman. Kadang-kala kita merasa di hadirat Tuhan itu kita seperti anak bungsu yang kehilangan bapaknya. Yang berkata, jangan-jangan bapakku begini, jangan-jangan bapakku begitu. Jangan sampai kita punya respon atau kita memikirkan respon, bapakku seperti ini. Tuhan itu, Bapa kita ini menerima kita dalam bentuk apapun. Bahkan anak itu ya, anak si bungsu itu ketika datang kepada papanya, baunya itu bau babi. Kotornya itu kotor babi. Kurusnya itu sudah benar-benar anak yang tidak berharga. Dan dia punya harga diri juga pastinya. Karena dia sudah minta sama papanya, dia pikir dia berhasil, ternyata tidak. Wow, datang sama papahnya datang, papahnya peluk dia dan menerima. Aku gak pernah buang. Bapak kita gak pernah buang anak. Kalau ada anak yang salah, kalau ada anak yang melakukan kesalahan, itu bukan anaknya yang dibuang, kesalahannya yang dibersihkan, benar? Kalau kita mainan, gak tahu ya, waktu kecil kita, kalau kita hujan-hujanan, basah-basahan, main lumpur gitu, kan bukan kita yang dibuang di tempat sampah kan, bukan kan? Kita yang dibersihkan, kita diterima sebagai anak kembali. Wow,
Ayo sama halnya. Jangan sampai kita terjebak dalam pembuktian diri. Supaya kita tidak ditolak. Itu tidak membuat kita bahagia. Itu tidak membuat kita bahagia. Apa? Kalau begitu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Supaya kita tidak terjebak di dalam pembuktian diri. Yang harus kita lakukan adalah tujuan hidup kita itu bukan menyenangkan manusia. Tapi tujuan hidup kita itu menyenangkan hatinya Tuhan. Kita buka di Galatia 1 ayat yang ke-10. Galatia 1 ayat yang ke-10. Coba tengok kanan kirinya. Katakan, jangan takut ditolak. Ya. Oke. Sudah? Berikutnya dikatakan di Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kalau kita coba cari perkenanan manusia, kita terus coba nyenangin manusia, kita akan tidak bahagia. Kita akan terjebak. Motivasi kita, tujuan kita digerakkan adalah bukan untuk menyenangkan manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Aku menjadi yang terbaik Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Aku mengampuni Tuhan. Aku bekerja, aku sekolah, aku kuliah, aku menjangkau Tuhan. Aku melayani bukan untuk menyenangkan manusia, bukan untuk mencari perkenanan manusia, bukan untuk membuat manusia kagum, bukan, tetapi untuk Tuhan. Ada satu mata yang tidak pernah terlelap melihat kita, yaitu mata Tuhan yang mengerti segala apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, jadikan motivasi kita bukan menyenangkan manusia, tetapi menyenangkan Tuhan. Aku lakukan ini sehingga kita berbahagia. Sekalipun kita susah payah melakukan sesuatu, enggak ada yang lihat. Kita enggak perlu, mama enggak lihat perjuanganku untuk dapat IP ini. Mama enggak lihat, papa enggak hargai. Ya benar, mereka enggak lihat. Karena mata mereka bisa terpejam dan jauh mungkin. Tetapi mata Tuhan tidak pernah terpejam dan terus melihat. Dan apa yang kita kerjakan ketika kita melakukannya untuk Tuhan. Tuhan itu menghargainya. Setuju? Mungkin manusia enggak menghargai karena mereka enggak lihat. Enggak mengerti, tetapi Tuhan mengerti. Aku melakukan semua ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka kita tidak kecewa. Maka kita tidak perlu membuktikan diri kita. Karena apa? Tuhan tahu segalanya. Bahkan ketika kita gagal, Tuhan kali ini aku gagal. Tuhan kali ini aku belum berhasil. Aku udah lakukan yang terbaik Tuhan. Maka kita tidak perlu membuktikan apa-apa karena Tuhan sudah maha tahu. Setuju ya? Pembuktian itu kan seolah-olah kalau misalnya, ayo coba buktikan sesuatu mengenai hal ini. Maka kita perlu menunjukkan hal-hal yang lain. Tuhan sudah mengetahui segala sesuatunya. Jadi tidak perlu pembuktian apapun. Jangan terjebak dalam pembuktian diri ya. Jangan, karena kita tidak mendapatkan bahagia nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga kunci kebahagiaan adalah bersyukur. Yang ketiga adalah bersyukur. Ada di ayat yang kedua, tadi Kejadian 29, ayat yang ke-35. Tampilkan Kejadian yang pasal 29 ayat yang ke-35. Dikatakan demikian. Mengandung pulalah ia, kembali lagi sekali lagi Lea mengandung. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Lihat, anak pertama dia masih melihat dirinya. Aduh, aku tidak disayang sama Yakub. Berusaha lagi. Aku berusaha supaya anak ini bisa menjadi kesayangan. Tetap tidak disayang juga sama Yakub. Anak yang ketiga, kenapa aku tidak disayang ya? Berharap anak yang ketiga ini disayang oleh Yakub, tetap juga enggak disayang. Tetapi anak yang keempat berubah. Lea berubah mengambil keputusan. Sekalipun demikian dia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Lea mengambil keputusan apapun yang terjadi, aku enggak disayang. Yakub enggak sayang aku. Keadaan sekitar mungkin enggak mendukung, tapi aku memutuskan sekali ini untuk aku bersyukur. Berubah. Kehidupan Lea berubah. Yang dulunya awalnya fokusnya kepada dirinya. Ketika dia bersyukur, fokusnya kepada Tuhan. Membuat dia bahagia. Membuat dia bahagia.
Nama anak yang keempat waktu itu namanya dikasih nama apa? Yehuda. Yang artinya adalah, Yehuda itu dikatakan artinya bersyukur. Praise. Bagaimana Lea ini bersyukur mendapatkan segala yang dia alami saat itu dan mendapatkan anak yang keempat ini. Dan lihat, ketika dia berubah sikapnya, ketika dia melihat bukan kepada dirinya, tetapi ketika dia bisa bersyukur, ada perjanjian antara Tuhan dengan anak yang namanya Yehuda. Perjanjian itu bahkan dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari anak kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Coba lihat, bahkan raja-raja itu dari Yehuda. Tuhan membuat perjanjian, dari Yehuda lah Yesus lahir, keturunan Yehuda lah juru selamat Yesus Kristus itu lahir. Lihat, ketika mulai bersyukur ada berkatnya. Ketika dia mulai bersyukur melihat keadaan sekitarnya dan dia tidak menyalahkan dirinya, kenapa aku tidak dikasihi, dia tidak membandingkan, dia enggak iri lagi, dia tidak coba membuktikan diri lagi, tetapi bersyukur, ada berkat tersendiri, ada perjanjian yang Tuhan buat. Ketika saya melihat ini, oh iya Tuhan, kunci bahagia yang ketiga adalah bersyukur. Bersyukur. Mungkin bersyukur itu bukan berarti kita harus memiliki segala sesuatu. Enggak harus. Bersyukur itu ketika kita tahu bahwa kita dicintai Tuhan. Bersyukur itu kita tahu bahwa bukan berarti kita punya segala-galanya. Bukan kita memiliki yang kita inginkan atau kita berdoa mendapatkan sesuatu terus kita bisa bersyukur Tuhan. Bukan. Tetapi itu keputusan hati kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Mengarahkan aku enggak lagi fokus kepada diriku. Ketika kita fokus kepada diri kita, kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Tetapi kita ketika bersyukur, fokus kepada Tuhan. Tuhan, lihat, dia mulai mendapatkan kebahagiaan. Bertahun-tahun lamanya, Lea menikah, dia bergumul dengan dirinya sendiri, dengan kebahagiaan dirinya sendiri. Dia sudah berusaha tidak mendapatkan kebahagiaan, berusaha membuktikan tidak mendapatkan kebahagiaan. Tetapi ketika dia bersyukur, lahir anaknya namanya Yehuda, dia mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Jangan lupa untuk bersyukur. Amin. Jangan menunggu keadaan kita sampai ideal baru kita bersyukur. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam apa? Segala hal. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal artinya keadaan apapun. Yuk sama-sama kita bersyukur. Bersyukur Tuhan. Hari ini mungkin yang kita alami tidak sesuai yang kita harapkan. Bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mungkin sekitarku hari ini tidak mendukungku. Aku bersyukur Tuhan. Yang aku tahu kenapa kita bersyukur. Karena kita dikasihi. Karena kita berharga. Karena kita sudah ditebus. Karena kita berharga di hadapan Tuhan. Amin. Itu yang membuat kita berbahagia. Itu yang membuat kita bahagia. Sehingga ketika kita bersyukur kita tidak menuntut Tuhan. Tidak ada tuntutan-tuntutan yang kita mau kejar. Kenapa orang tidak bisa bersyukur? Karena dia menuntut sesuatu. Wah gak enak, aku merasa kenapa begini, mengapa begitu. Kita menuntut orang lain berubah, kita menuntut orang lain mengasihi kita. Kita menuntut kayak seperti Lea, menuntut seolah-olah Yakub mengasihi dia. Menuntut seorang sekitarnya, bersama dengan dia. Berubahlah, menuntut orang lain berubah. Dia tidak menuntut hal itu. Stop, dia berkata, stop semua ini. Aku gak bahagia selama ini, stop. Aku tidak mau menuntut lagi. Aku putuskan untuk aku bersyukur. Apapun keadaan kita. Mari sama-sama kita bersyukur. Karena satu alasan ini. Di 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-34, ayat yang terakhir. 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-34 dikatakan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya apa? Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena apa? Sebab Ia baik.
Dalam segala keadaan katakan, aku bersyukur sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya, artinya sekarang, besok, kapanpun, minggu depan, kapanpun itu, sampai selama-lamanya kasih setianya. Kasih setianya Tuhan itu tidak putus, seperti air yang mengalir, yang terus mengalir tidak putus selama-lamanya. Kasih setianya Tuhan itu demikian. Oleh sebab itu bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Apapun keadaan kita, aku bersyukur Tuhan, aku percaya Engkau baik. Aku percaya kasih setiamu selama-lamanya atas hidupku Tuhan. Amin. Mau bahagia? Semua mau bahagia? 3 kunci ini. Sadari bahwa hidupmu berharga. Kau bernilai di hadapan Tuhan. Yang kedua apa? Jangan terjebak dalam pembuktian diri. Yang ketiga, mari sama-sama kita bersyukur. Karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Keluar dari tempat ini, jadi anak-anak muda, Army of God yang berbahagia. Setuju? Kalau ada orang yang tidak berbahagia, kita ketemu, kenapa kamu murung? Aku tahu loh, kuncinya untuk berbahagia. Bahwa engkau berharga, engkau bernilai di hadapan Tuhan. Dan jangan bandingan, dan bersyukur yuk. Kita tahu kunci itu, kita sharingkan. Karena di luar sana, banyak orang mencari kebahagiaan yang sejati, tapi tidak mendapatkan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa.